tugas review jurnal oleh kelompok 10 mata kuliah Teknik Pondasi 1. Muhammad Hafiz 180 30, Faiza Safa 180 42, Priyatama Mukayuda 180 71, Idewa Madi Satria Dharma Guna 180 73. Dimulai dari pendahuluan, perencanaan pondasi tidak lepas dari perhitungan kuat daya dukung tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan beban konstruksi. Daya dukung tanah dianalisis agar pondasi tidak mengalami keruntuhan geser atau shear failure dan penurunan berlebih. Daya dukung tanah tersebut ditentukan oleh jenis dan karakter tanah. Tanah berlapis adalah tanah yang memiliki lapisan sebanyak 2 atau lebih dengan perbedaan jenis dan atau karakter antara lapisannya. Untuk menghitung daya dukung berlapis dapat dilakukan pendekatan dari teori Meyerhof tahun 1963, yaitu dengan asumsi tanah berlapis menjadi tanah homogen satu lapisan meskipun kekuatan tiap lapisan tanah cukup berbeda. Lanjut dengan materi ini dari Meyerhof formula. Itu yang pertama menganggap sudut baji beta atau sudut antara bidang AD atau BD terhadap arah horizontal tidak sama dengan theta, tapi beta lebih besar daripada theta. Zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Menghitung beban miring, menghitung faktor struktur kedalaman fondasi. Yes. Nah, di materi selanjutnya atau di slide selanjutnya, di sini kita dapat mencari nilai dari NC, NV, dan N gamma dengan cara manual seperti ini, rumus seperti ini, atau bisa dengan yang paling mudah dengan tabel yang sudah disediakan. Ini adalah tabel patokan dari Meyerhof 1963. Selanjutnya di sini di metode atau teori Meyerhof kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor bentuk. Faktor bentuk ini nanti atau faktor-faktor lainnya juga berpengaruh dalam perhitungan daya dukung pondasinya. Untuk sudut sembarang menggunakan rumus seperti ini. SC sama dengan 1 plus 0,2 dan seterusnya. B bagi L tersebut. Untuk sudut sama dengan lebih dari 10 menggunakan rumus seperti ini, SV sama dengan S gamma. Dan untuk sudut sama dengan 0 ya hanya 1 alias tidak terhitung. Tidak usah dimasukkan variabelnya, hanya 1. Yang kedua adalah faktor kedalaman. Untuk kedalaman sembarang atau sudutnya sembarang, kita gunakan rumus DC sebagai berikut. Sedangkan untuk lebih dari sama dengan 10 derajat menggunakan rumus seperti ini, DV sama dengan delta gamma seperti ini. Sedangkan untuk sudut sama dengan 0 gunakan lagi angka 1 atau nilainya hanya 1. Dan yang terakhir adalah faktor inklinasi atau faktor kemiringan beban. Rumusnya seperti ini untuk sudut sembarang. Dan untuk sudut lebih dari 10 derajat sama dengan 10 derajat gunakan rumus seperti ini. I gamma 1 min sudut per sudut kuadrat. Selanjutnya untuk mempermudah kita mencoba soal yang telah disediakan. Fondasi telapak 4 persegi panjang berukuran 1,5 meter kali 2 meter terletak di kedalaman 1 meter dari muka tanah. Beban kolom arahnya vertikal dengan garis kerja beban di pusat fondasi. Ini pusat fondasi. Dari uji triaksial diperoleh sudutnya 35 derajat. C aksen 30 kN per meter kuadrat dan tanah lainnya seperti gamma B 18 kN per meter
pangkat 3 dan permukaan air tanah sangat dalam. Bila faktor aman F sama dengan 3, berapakah beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung menurut teori Meyerhof? Nah, di sini saya memetakkan dengan metode 1820 akan menjelaskan tentang 4 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor daya dukung dari Meyerhof atau dari dari soal adalah 35 derajat. Di tabel Meyerhof ditentukan IC sama dengan 46,12, IQ sama dengan 33,3, dan Y sama dengan 37,15. Faktor kedua adalah faktor inklinasi. Karena beban vertikal, maka IC sama dengan IQ sama dengan Y sama dengan 1. Yang ketiga adalah faktor-faktor bentuk fondasi. Karena yang diketahui dari soal ada 35 derajat, maka IC sama dengan 1 tambah 0,2 B per L tan kuadrat per 5 derajat ditambah yang diketahui per 2. Dan hasil 1,55. Untuk SQ maka sama dengan SC ditambah 0,1 B per L dan kuadrat per kali 45 derajat tambah kuadrat 35 per 2 ditemukan hasil 1,28. Untuk faktor yang terakhir adalah faktor kedalaman beban, yaitu di pusat fondasi dan vertikal. Karena D per B sama dengan 1 per 1,5 sama dengan 0,67. Faktor kedalaman hadapnya adalah DC sama dengan 1 ditambah D per B tan kuadrat dikali 45 derajat tambah 35 yang diketahui dari 1 per 2 maka hasil 1,26. DQ adalah DC sama dengan 1 tambah 0,1 D per B kali tan kuadrat kali 45 derajat ditambah 35 per 2 dan menemukan 1,3. Yang dari saya lanjutkan dengan pemeriksaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Muhammad Hafiz. Sebelumnya nama saya Pratika Safar Brilian dengan NPM 18042. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penelitian menurut Meyerhof. Menurut Meyerhof, terdapat 4 faktor, yaitu faktor daya dukung, faktor inklinasi, faktor bentuk, kemudian faktor kedalaman. Nomor 3, terdapat rumus yaitu Q sama dengan DF, gamma B sama dengan 1X 18 sama dengan kilonewton per meter persegi. Kemudian nomor 4 yaitu daya dukung ultimate. Rumusnya sebagai berikut. IU sama dengan CNC kali SC kali DC kali IC, kemudian ditambah INA kali SA kali DA kali LA, kemudian ditambah setengah gamma B aksen, kemudian dikalikan NY dikalikan SY dikalikan DY dikalikan LY sama dengan 4.295 kN per meter persegi. Nomor 5 yaitu QN atau daya dukung ultimate neto. Rumusnya sebagai berikut. QN sama dengan QU dikurangi D dikurangi 4.295 dikurangi 18 sama dengan 4.277 kN per meter persegi. Kemudian nomor 6 yaitu beban kolom maksimum. Beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung tanah yaitu F sama dengan 3. Rumusnya sebagai berikut. B maksimal sama dengan B kali L kali Q per F sama dengan 1,5 kali 2 dikalikan 4.277 per 3, hasilnya yaitu 4.277 kN. Berikut kesimpulan. Dari hasil penghitungan gaya dukung tanah menunjukkan bahwa bangunan dapat menggunakan fondasi dangkal. Karena daya dukung tanah sudah mencukupi dengan nilai perhitungan metode Meyerhof adalah 4.277 kN. Kemudian dari kelompok kami dapat